Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Doa puasa akan diadakan selama 10 hari dari tanggal 27 Maret sampai 5 April 2023 yang diadakan setiap hari dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan pada hari ini dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau agungkan Allah kekuatan kita. Amin. Sumber pengharapan kita. Yes. Sama-sama nyanyikan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, ya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, di setiap jalanku, jiwaku pun bangkit dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku. Mari nyatakan iman, katakan kau kuatku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari setiap engkau yang percaya sama-sama bertepuk tangan.
kuatku, Kau imanku, Kau berikan berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku Harapan baru, Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuat, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Dan setiap kita orang-orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Amin.
saat ini kami mau datang Tuhan lebih lagi. Kami mau menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sumber kekuatan untuk setiap kami. Dan melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Kau Tuhan kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. sekali lagi nyatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Lebih lagi katakan, ku percaya. Aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. lebih lagi dengan segenap hati. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sekali lagi, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. firman-Mu tak
kemenanganku Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, bawa kami lebih lagi Tuhan untuk percaya kepadamu. Kesulitan boleh ada di sekeliling kami Tuhan, tapi kami tidak mau iman kami goyah. Kami tidak mau iman kami berpegang pada ada apa yang di sekeliling kami. Yes. Tapi kami mau iman kami berpegang pada Amen. firman-Mu Tuhan. Sebab iman kami, percaya kami, Yes. bukan karena melihat, tetapi kami pegang Haleluya. janji firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan Amen. amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, ya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. nyatakan sebab aku percaya, sungguh kami percaya Tuhan. karena melihat, Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu nyatakan sebab aku percaya bukan karena melihat, ya, Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami pegang janji-Mu, kami klaim firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, Yes. membuktikan iman kami Tuhan, Haleluya. bahwa kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati Amin. hidup kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan imanmu katakan. Aku percaya, yes, Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Aku percaya Ini iman kami Tuhan, kami sungguh percaya. Berkat-Mu atasku Melimpah atas setiap melimpah, kami, ya. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kau. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Sungguh kami percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Dengan iman Tuhan. katakan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Sekali Tuhan. lagi, oh. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita pelajari ini membuat iman kita makin bertumbuh dan kita memiliki iman yang gigih. Hidup kita merupakan sebuah perjalanan. Ada banyak tantangan dan rintangan yang seringkali kita hadapi. Namun kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Kita harus terus melangkah dengan iman menatap hari depan kita penuh dengan harapan. Dan pada waktunya nanti Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini, kisah daripada Yosua sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh Yosua dan juga bangsa Israel, tetapi mereka tidak boleh menyerah kalah. Mereka tetap melangkah maju menghadapi tantangan itu. Yosua tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Nah, janji Tuhan inilah yang menjadi dasar daripada iman Yosua, sehingga ia tetap melangkah maju ke depan, menghadapi tantangan, menyeberangi sungai Yordan, dan menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan itu. Iman yang merupakan jembatan untuk menuju mujizat yang Tuhan sudah sediakan, sehingga mereka dapat melewati dan menyeberangi sungai Yordan, di mana Tuhan membuat mujizat. Sungai Yordan menjadi tanah yang kering sehingga Yosua dan seluruh bangsa Israel itu dapat menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Meskipun ada resiko, ada tantangan, ada kesulitan yang harus dihadapi, tetapi kita melihat bagaimana Yosua tetap melangkah dengan iman dan akhirnya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi janji Tuhan digenapi di dalam hidup Yosua dan juga umat Israel itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi, mari kita tetap hidup, melangkah menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan tetap dapat hidup berkemenangan, sebab kunci untuk mengalami kemenangan adalah iman. Sebab itu marilah kita melangkah dengan iman, going with faith. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal penting yang telah kita pelajari bersama-sama di minggu-minggu sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki iman. Iman yang merupakan jembatan untuk menuju mujizat Tuhan. Dan juga meskipun ada resiko daripada iman, mari kita tetap melangkah dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena iman merupakan jembatan untuk menuju mujizat Tuhan. Walaupun hidup kita mentaati firman Tuhan mengandung resiko, yaitu kesulitan yang bisa saja kita hadapi, marilah kita tetap melangkah di dalam iman itu. Untuk dapat mengalami mujizat Tuhan dan kita tetap berani melangkah di dalam iman meskipun ada resiko, yaitu kesulitan yang bisa saja kita hadapi. Mari kita membutuhkan iman yang gigih. Dan inilah yang menjadi topik kita di minggu ini, yaitu iman yang gigih, persistent faith. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pohon cemara bristlecone adalah pohon tertua di dunia. Beberapa di antaranya diperkirakan berumur 3.000 sampai 4.000 tahun. Dan pada tahun 1957, ilmuwan Edmund Schulman menemukan sebatang di antaranya dan menamainya Metusaleh. Pohon cemara berbonggol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika bagian barat di ketinggian kurang lebih 3.050 sampai 3.350 meter. Dan pohon ini dapat bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang amat dingin, angin topan, bahkan lapisan udara yang tipis
dan curah hujan yang rendah. Nah, sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadikan salah satu faktor pohon Bristlecone ini mampu bertahan hingga berabad-abad. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga dengan iman kita. Kesulitan dan tantangan serta kesengsaraan itu justru akan membuat iman kita itu menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh. Kegigihan dari iman akan terbukti ketika kita menghadapi berbagai kesukaran. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari, ada kaitan yang sangat erat antara kegigihan dengan iman. Dengan iman yang gigih kita dapat mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Kaitan yang sangat erat antara iman dengan semangat serta sikap yang gigih ini kita dapat menjumpai dan melihat di dalam kisah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang dengan gigih berusaha untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan karena sikap kegigihannya yang merupakan wujud dari iman perempuan ini, akhirnya ia mengalami mujizat dan dia disembuhkan. Oleh karena itu ada kaitan yang sangat erat antara iman dan sikap gigih, semangat dan tidak menyerah. Nah, orang yang sungguh-sungguh beriman akan hidup dengan gigih, tabah dan tidak mudah menyerah. Apabila iman seseorang semakin bertambah teguh, maka kegigihannya pun akan semakin kuat sehingga ia akan mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membaca bersama-sama kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 sampai dengan 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada mujizat pertolongan Tuhan yang terjadi atas perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana perempuan ini dalam kondisi yang lemah, tak berdaya, bahkan dia sudah berobat ke berbagai tabib. Bahkan dia habiskan seluruh hartanya untuk berobat supaya dia sembuh. Tetapi firman Tuhan mencatat keadaannya bukan semakin membaik, justru semakin memburuk. Nah, dalam kondisi yang lemah, kondisi yang tak berdaya ini, dia memiliki iman yang gigih. Dan karena imannya yang gigih inilah membuat perempuan ini mengalami mujizat dan disembuhkan dari sakitnya. Dari kisah perempuan ini kita melihat bagaimana satu gambaran iman yang dimiliki oleh perempuan ini.
Bukan iman yang biasa, tetapi iman yang disertai dengan kegigihan. Yang pada akhirnya buah dari iman yang gigih yang dimilikinya mengakibatkan perempuan ini mengalami mujizat Tuhan. Apakah kaitan antara iman dengan kegigihan itu? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, iman akan mengakibatkan orang dengan gigih tidak menyerah kepada keputusasaan. Saya ulangi, iman mengakibatkan orang dengan gigih tidak menyerah kepada keputusasaan. Demikianlah yang dialami oleh perempuan ini, meskipun dia sudah berusaha, bahkan seluruh hartanya telah habis untuk berobat ke berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh, justru keadaannya makin memburuk. Dan kita melihat di sini bahwa dalam keadaan yang demikian pun perempuan ini tidak menyerah dan berputus asa. Dicatat di ayat yang ke-26 demikian, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, perempuan ini dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang lemah. Dalam kondisi yang demikian, ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan kemudian imannya bangkit. Imannya membuat dia gigih, tidak menyerah dan berputus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah keadaan yang sedang saudara alami saat-saat ini? Mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Dalam kondisi tak berdaya, segala upaya telah diusahakan, dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Mungkin saudara pun mengalami hal yang sama. Segala usaha telah saudara lakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Malah keadaan saudara semakin memburuk. Mari dengar firman Tuhan ini. Jangan menyerah kepada keputusasaan. Bangkitlah imanmu dan berharaplah kepada Tuhan. Maka ia akan menolong saudara. Dia akan memberikan kehidupan yang penuh dengan harapan. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Apa yang dijanjikannya, apa yang difirmankannya, pasti digenapi. Oleh sebab itu mari miliki iman yang gigih, sehingga saudara tidak menyerah dan berputus asa. Hal yang kedua, kaitan iman dengan kegigihan. Iman mengakibatkan orang dengan gigih tidak menyerah kepada kesukaran. Yang pertama, membuat orang tidak menyerah kepada keputusasaan. Dan yang kedua, iman yang gigih tidak menyerah kepada kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang hidup kita sebagai orang yang percaya bukan berarti hidup kita berjalan dengan mulus, semuanya akan berjalan dengan mudah atau tanpa kesukaran. Tetapi justru melalui kesukaran itu iman kita akan diuji. Apakah kita memiliki sikap yang gigih di dalam iman atau tidak? Apabila kita menghadapi kesukaran dengan iman yang teguh, maka kita akan berjuang dengan gigih. Dan kegigihan akan mengakibatkan sebuah keberhasilan di dalam hidup. Nah, sebagai contoh sikap gigih yang dimiliki oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dengan kegigihannya tersebut, akhirnya ia menemukan bahan untuk membuat lampu pijar. Walaupun ia melakukan berulang-ulang percobaan dan mengalami kegagalan, tetapi kita melihat Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. Dan dengan sikap gigihnya tersebut, ia berulang kali melakukan percobaan sampai akhirnya dia menemukan bahan yang tepat untuk menghasilkan lampu pijar yang dapat digunakan untuk menerangi dunia sampai hari ini. Dan tentang pentingnya sikap gigih tersebut, Thomas Alva Edison mengatakan, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Artinya kejeniusan adalah 1% karena inspirasi dan 99% adalah karena merupakan hasil keringat atau perjuangan. Artinya orang disebut jenius bukan karena bakat yang dimilikinya, namun karena kegigihannya dalam berjuang. Kegigihan yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison ini mengakibatkan dirinya menghasilkan penemuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Saudara-saudari,
Demikianlah kegigihan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Meskipun perempuan ini mengalami kesulitan untuk dapat berjumpa dengan Yesus, karena ada banyak orang yang mengelilingi Yesus, dan kondisi fisiknya yang lemah karena sakit, namun ia tidak menyerah kepada kesukaran yang dihadapinya. Ia berusaha dengan gigih untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, bukan hal yang mudah untuk perempuan ini dapat sampai menjamah jubah Tuhan Yesus. Harus menghadapi berbagai rintangan orang banyak di sekeliling Yesus. Bahkan kondisi fisiknya yang lemah, yang mungkin dia harus berusaha berjuang sedemikian rupa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan iman yang ada pada dirinya, mengakibatkan ia tidak membiarkan kesukaran itu menjadi penghalang untuk meraih apa yang ia harapkan. Ia terus berjuang sampai apa yang menjadi harapannya itu menjadi kenyataan. Saudara-saudari, apakah saudara sedang mengalami kesukaran hari-hari ini? Jangan menyerah. Jangan menyerah dan berputus asa. Ayo bangkit di dalam iman untuk mengatasi segala kesukaran yang merintang hidup saudara. Ayo berjuang dengan gigih dalam iman untuk memperoleh apa yang saudara harapkan. Hal yang ketiga, yang merupakan kaitan antara iman dengan kegigihan. Iman mengakibatkan orang dengan gigih untuk bertindak dan melangkah. Bertindak dan melangkah. Iman mengakibatkan seseorang akan bertindak aktif, bukan pasif dan menyerah kepada nasib atau keadaannya. Orang yang beriman tidak hanya menantikan dengan diam apa yang dia harapkan. Saudara-saudari, ada orang-orang yang berharap akan pertolongan Tuhan, namun tidak mau bertindak di dalam iman. Tidak mau berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tidak mau meminta kepada Tuhan. Dan ada banyak alasan yang membuat seseorang itu enggan untuk berdoa, saudara. Seringkali penghalang terbesar untuk kita melangkah dan bertindak untuk mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan bukan berasal dari luar diri kita, tetapi seringkali dari dalam diri kita sendiri. Dari kisah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, kita belajar bahwa iman yang gigih yang ia miliki mengakibatkan ia bertindak dan melangkah untuk menjangkau pertolongan dari Tuhan seperti yang ia harapkan. Sebagaimana dicatat di ayat yang ke-27 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Iman yang gigih yang diwujudkan dalam tindakan mengakibatkan perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini mengalami mujizat, disembuhkan seperti yang dia harapkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus membangun iman kita berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita dapat memiliki iman yang gigih. Dengan iman yang gigih, saudara tidak akan menyerah kepada keputusasaan. Dengan iman yang gigih, saudara tidak akan menyerah kepada kesukaran. Dan dengan iman yang gigih, saudara akan bertindak dan melangkah. Apapun yang sedang saudara alami hari ini, mari bangkit di dalam iman. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ayo bertindak di dalam iman. Dan alami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dengan firman-Mu Engkau mengajar kami, sehingga kami dapat memiliki iman yang teguh, sehingga kami dapat menghadapi setiap kesukaran, tantangan dan rintangan di dalam hidup kami. Karenanya dengan iman yang teguh, maka kami tidak menyerah kepada keputusasaan.
Dengan iman yang teguh kami tidak menyerah kepada kesukaran. Tetapi dengan iman yang teguh kami akan bertindak dan melangkah. Sampai kami mengalami apa yang kami harapkan, yaitu pertolongan dan mujizat daripadamu. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lebih lagi dengan imanmu nyatakan, aku percaya. Ini iman kami Tuhan, kami sungguh percaya. Berkat-Mu Melimpah atas setiap kami, ya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Sungguh kami percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Dengan iman Tuhan. katakan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau sekali lagi, Tuhan. oh. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, arahkan hati saudara dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.